Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori komunikasi. Eh, Kali ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah minggu kemarin saya membagikan materi melalui e-learning terkait teori komunikasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena sampai pertemuan kedua kita belum bisa melaksanakan tatap muka karena satu dan lain hal. Tatap muka itu nanti akan kita laksanakan sebelum ujian tengah semester. Jadi saya harap video ini bisa menggantikan penjelasan saya secara langsung kepada teman-teman. Mungkin meskipun ini pertemuan kedua, tetapi saya ingin membahas tentang materi komunikasi dari awal, dari dasarnya, sebagaimana yang saya sampaikan pada materi yang sudah saya share di e-learning minggu lalu. Jadi sambil melihat video ini, teman-teman bisa sambil melihat PowerPoint yang sudah saya share pada minggu sebelumnya terkait pengantar teori komunikasi. Jadi jika kita berbicara tentang teori komunikasi, tentunya kita harus paham dulu tentang apa itu teori. Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada PPT sebelumnya, bisa teman-teman baca bahwa kata teori itu berasal dari Yunani, teoria. Teoria yang berarti memandang, melihat, dan atau memperhatikan. Teori atau teoria memandang, melihat, atau memperhatikan. Sedangkan makna katanya, sebagaimana yang bisa kalian lihat, adalah pendapat. Pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, pendapat dari seseorang untuk menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa atau fenomena atau kejadian. Yang kedua, dari makna katanya, teori itu adalah asas dan hukum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Dasar ilmu pengetahuan, teori. Yang ketiga, pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Jadi, dasarnya adalah pendapat akan sesuatu yang bisa menjadi dasar ilmu pengetahuan. Itu, teman-teman. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah semua pendapat tentang sesuatu, tentang fenomena atau kejadian dapat dikatakan sebagai teori? Tentunya tidak semua pendapat atau pandangan dapat dikatakan sebagai teori. Karena teori itu sendiri adalah pandangan atau pendapat yang sudah diuji kebenarannya. Diuji secara berulang-ulang melalui penelitian ilmiah dan sudah terbukti kebenarannya, teman-teman. Jadi, tidak semua pendapat dapat kita katakan sebagai teori. Begitu juga apabila teori tersebut, teori yang memang sudah diuji kebenarannya, kemudian terus dikaji secara berulang, namun tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, maka posisinya teori itu sudah tidak lagi kuat, seperti itu.
Nah, oleh karena itu di sini bisa kalian baca teman-teman pada PPT sebelumnya definisi dari teori yakni pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, tentang fenomena yang terjadi, tentang kejadian yang terjadi. Tentunya yang sudah pandangan itu sudah teruji dan terbukti kebenarannya. Maksud dari pandangan tersebut atau teori tersebut adalah untuk menjelaskan fenomenanya. Jadi teori pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi tentang suatu fenomena atau suatu kejadian untuk menjelaskan fenomena atau kejadian tersebut. Seperti itu. Jika itu adalah pemahaman atau penjelasan tentang teori, maka apa itu teori komunikasi? Jika teori adalah pandangan tentang suatu fenomena, kejadian atau peristiwa tertentu untuk menjelaskan fenomena tersebut, maka teori komunikasi itu adalah pendapat atau alat yang digunakan untuk menjelaskan fenomena komunikasi. Jadi lebih terfokus pada fenomena komunikasi, teori komunikasi itu. Jadi teori sebagaimana asumsi dari teori itu tadi digunakan untuk menjelaskan fenomena komunikasi, teman-teman. Nah, di sini ada ciri umum dari teori. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa semua teori itu adalah abstraksi tentang suatu hal. Jadi teori sifatnya terbatas. Jadi misalnya teori tentang komunikasi massa belum tentu bisa menjelaskan tentang komunikasi antar budaya, atau teori tentang radio belum tentu bisa menjelaskan tentang televisi. Seperti itu. Jadi pandangan akan satu hal. Tadi kata kunci dari teori adalah pandangan atau pendapat terhadap satu fenomena. Jadi teori itu hanya berfokus pada satu fenomena atau satu kejadian atau satu peristiwa. Jadi misalnya saya mengamati tentang komunikasi orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, bahwa ternyata orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda itu punya simbol-simbolnya tersendiri dalam berkomunikasi. Nah, berarti itu teori tentang komunikasi antar budaya. Kemudian teman-teman itu mengamati tentang komunikasi kelompok. Misalnya yang mengamati komunikasi kelompok, kemudian melihat bahwa ternyata kelompok tertentu punya cara berkomunikasinya atau budayanya tersendiri. Nah, kemudian itu menjadi pendapat yang diuji kebenarannya secara terus-menerus dan menjadi suatu teori. Jadi karenanya ada banyak sekali teori, khususnya teori komunikasi dengan latar belakang kajian yang berbeda-beda tentunya. Seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya bahwa semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Tadi bahwa teori itu adalah pendapat atau pandangan
terhadap suatu peristiwa atau kejadian, maka pandangan tersebut munculnya dari individu. Jadi teori tersebut adalah ciptaan individu, dan oleh karenanya teori sifatnya relatif, tergantung pandangan si individu yang menciptakan teori tersebut. Begitu, teman-teman. Jadi tergantung tergantung pada kondisi-kondisi seperti halnya waktu atau lingkungan sekitar si pencipta teori tersebut. Jadi saya tinggal di Bengkulu, teman-teman tinggal di luar negeri misalnya, pandangannya tentu akan berbeda dan bisa menghasilkan teori yang berbeda pula. Seperti itu. Nah, ini fungsi teori menjadi landasan pemikiran dan tindakan. Jadi sebagaimana tadi definisinya, bahwa teori adalah pandangan yang tentu saja sudah teruji kebenarannya dan diuji secara ilmiah, maka teori dapat menjadi landasan pemikiran dan tindakan kita terkait fenomena yang serupa, teman-teman. Yaitu menganalisa pola sebuah fenomena dan memudahkan prediksi terkait fenomena yang serupa. Karena sudah pernah dikaji dan sudah menjadi suatu teori, menjadi landasan kita untuk berpikir, menganalisis terhadap fenomena yang kita temui. Seperti itu. Kira-kira mengapa kita penting untuk mempelajari teori, khususnya teori komunikasi? Tentunya karena teori itu adalah landasan pemikiran, sedangkan teman-teman tujuan akhirnya nanti akan lulus, dan untuk bisa lulus kalian harus mengerjakan tugas akhir atau penelitian dengan menganalisis suatu fenomena atau masalah komunikasi. Nah, di sini teori itu adalah landasan kalian untuk menganalisis. Jadi pisau analisisnya. Jadi kalau misalnya kalian dapat fenomena dan masalahnya, anggap saja fenomenanya roti isi. Kita belum tahu isinya itu apakah coklat ataukah keju ataukah srikaya dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa melihat isi dalam roti tersebut, kita butuh pisau untuk membelahnya. Seperti itulah peranan teori dalam penelitian kalian. Jadi ada suatu masalah atau fenomena komunikasi, kita belum bisa tahu detailnya, kita belum bisa melakukan analisis. Dengan teori itulah kita bisa membedah dan melakukan analisis terhadap fenomena atau masalah komunikasi tersebut, teman-teman. Nah, ini nanti bisa kita dalami lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Mungkin dari saya penjelasan tentang pengantar teori dan teori komunikasi cukup sebatas ini dulu. Apabila memang ada yang masih ingin teman-teman tanyakan atau didiskusikan, itu bisa ditanyakan atau didiskusikan di forum diskusi pada e-learningnya. Nanti akan saya buka forum diskusi terkait video yang saya sudah jelaskan ini. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.